Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 3 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi Jo Berita Daerah Babahasa Minang. Hariko Jumat 8 Mei 2026. Selamat siang pandangan. Untuk mengawali perjumpaan siang Hariko kami sampaikan sari berita utama. Pemerintah Kota Padang Panjang hadapi pemotongan dana transfer ke daerah TKD sebesar 80 miliar rupiah di 2026. Pelayanan paspor perdana di kantor Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Pasaman Barat tetap dibuka meskipun di tengah pemberlakuan work from home WFH. Buletin berita Minangko dibacakan Mutia Utami. Pemerintah Kota Padang Panjang hadapi pemotongan dana transfer ke daerah TKD sebesar 80 miliar rupiah di 2026. Berikut laporan Nofri. Untuk tahun 2026 ini, pemerintah Kota Padang Panjang khususnya mengalami penurunan belanja sekitar 80 miliar jika kita bandingkan dengan 2025 kemarin. Kondisi keuangan kabupaten dan kota sangat bergantung pada keuangan negara. Di tengah dinamika global dan indak menentu, dampak langsung dirasakan pemerintah daerah berupa pemotongan dana transfer ke daerah. Hal itu disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah BPKD Kota Padang Panjang, Zia Ulfikri dalam talkshow RRI Bukit Tinggi beberapa waktu lalu. Zia Ulfikri mengatakan Kota Padang Panjang merasakan langsung dampak pemotongan tersebut. Pada tahun 2026, dana transfer ke daerah dipotong sekitar 4 hingga 7% atau setara 80 miliar rupiah bagi Kota Padang Panjang. Langkah untuk menjaga stabilitas keuangan telah dilakukan. Menurutnya, BPKD sebagai pengelola keuangan daerah bertugas memastikan seluruh belanja diimbangi jo pendapatan asli daerah. Dirinya menyebut BPKD tidak mengalokasikan APBD dan defisit. Artinya, berapa pendapatan yang dicapai harus seimbang jo belanja. Angka pendapatan juga tidak boleh overestimate. Angkanya tidak boleh overestimate, tapi juga harus mencapai angka yang optimal. Sehingga sebagian dari ketergantungan daerah ke pusat itu bisa di-handle oleh pendapatan asli daerah masing-masing daerah. Dan juga kepatuhan kita kepada peraturan perundang-undangan, kepatuhan kita terhadap penyampaian laporan, sehingga dana transfer dari pemerintah pusat dapat disalurkan secara maksimal. Itu juga penting bagi kami di pengelola keuangan, itu merupakan tanggung jawab kami di sini, sehingga belanja yang telah kami alokasikan di APBD yang telah menjadi DPA masing-masing OPD itu dapat kami biayai seluruhnya, sehingga APBD kita sehat. Zia Ulfikri menegaskan kepatuhan terhadap undang-undang sangat penting agar APBD tetap sehat dan tidak menimbulkan utang. Dirinya menjelaskan pemotongan dana transfer juga terjadi pada 2025, sehingga Pemko Padang Panjang harus menyesuaikan pola belanja agar tetap berjalan optimal. Fokus diarahkan pada program prioritas yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Zia Ulfikri menambahkan, jo kondisi tersebut, pihaknya berkomitmen menjaga APBD agar tetap sehat, transparan, serta akuntabel. Langkahku diharapkan mampu menjaga pelayanan publik tetap berjalan, meski di tengah keterbatasan anggaran. Nofri melaporkan. PT PLN Persero UP3 Payakumbuh memperkuat kolaborasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKD Kabupaten 50 Kota guna mengoptimalkan pemanfaatan listrik sebagai pendorong peningkatan pendapatan asli daerah PAD sekaligus akselerator pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Kolaborasi menitik beratkan pada optimalisasi pajak barang jasa tertentu (PBJT) atas tenaga listrik melalui peningkatan konsumsi listrik non produktif efisien. Upaya itu didukung berbagai program PLN serupa kemudahan layanan melalui aplikasi PLN Mobile, program tambah daya, serta edukasi konversi energi dari bahan bakar fosil ke listrik, degensetisasi, dan lebih ramah lingkungan. Sekretaris BPKPD Kabupaten 50 Kota Bobi Irwanto menyampaikan bahwa Sinergiko menjadi strategi penting dalam memperkuat pembangunan daerah. Pelayanan paspor perdana di kantor Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Pasaman Barat tetap dibuka meskipun di tengah pemberlakuan work from home WFH setiap hari Jumat. Berikut laporan Awan Ahmad Fauzan. Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Agam sejak Kamis 9 April 2026 meresmikan layanan keimigrasian jemput bola ke ujung barat Sumatera Barat dengan membuka pelayanan paspor perdana di kantor Dinas Penanaman Modal Jo Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Pasaman Barat. Hal itu disampaikan Kepala Seksi Teknologi Informasi Jo Komunikasi Imigrasi Agam Putu Agus Sugiarto kepada wartawan mengatakan layanan tersebut merupakan salah satu inovasi dari kantor Imigrasi Agam untuk menjawab kerinduan masyarakat akan akses birokrasi dan lebih dake, mudah, jauh terjangkau. Dalam kesempatan itu Putu Agus menjalehan bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan ada beberapa poin-poin penting dan perlu diperhatikan, diantaranya memastikan lokasi pelayanan yaitu berada di ruang kantor DPM PTSP Pasaman Barat. Selanjutnya memastikan layanan masih tasadio karena kuota nan baru tasadio ada 25 pemohon per hari layanan, sedangkan frekuensi layanan direncanakan hadir rutin 2 kali dalam sebulan, dan jenis layanan meliputi pembuatan paspor baru, penggantian paspor, serta digitalisasi melalui aplikasi M-Paspor. Kemudian seluruh proses pelayanan pengunggahan berkas persyaratan dilakukan secara digital melalui aplikasi M-Paspor, sehingga masyarakat tidak perlu mengantri secara manual. Ini pelayanan dilaksanakan sebulan 2 kali, sehingga masyarakat dapat langsung datang ke tempat ini. Semoga dapat membantu masyarakat di Pasaman Barat. Sementara masyarakat Pasaman Barat Edi Talif kepada wartawan Jo mengaku bersyukur Jo terbantu dengan adanya layanan paspor di kantor DPM PTSP Pasaman Barat. Edi baro agar layanan itu segera ditambah layanan hariannya. Saya Edi Talif dari Sasa hari ini mengurus paspor di kantor pelayanan Satu Pintu. Terima kasih banyak Pemda Pasaman Barat dalam hari ini memudahkan kami masyarakat untuk mengurus paspor yang barangkali insya Allah akan kami gunakan untuk umroh keberangkatan bulan Juni tahun 2026. Sebagaimana diketahui, Pasaman Barat merupakan wilayah Karajo terjauh dari kantor Imigrasi Agam, bahkan berbatasan langsung dengan Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Karena selama warga harus menempuh perjalanan yang cukup jauh untuk mengurus dokumen perjalanan mereka. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Awan Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan. Menteri Pekerjaan Umum PU Republik Indonesia Dodi Hanggodo meninjau pembangunan Sekolah Rakyat SR tahap 2 di Kabupaten Darmasraya. Dikatakan berdasarkan data progres pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Darmasraya telah mencapai sekitar 9%. Dirinya menargetkan pembangunan sekolah rakyat tahap 2 di daerah itu rampung pada Juni 2026 sehingga dapat dipagunokan ketika tahun ajaran baru Juli mendatang. Kominfo Tanah Data menggelar sosialisasi literasi digital bagi kader Posyandu di Nagari Tigo Koto guna membekali para ibu pemahaman internet sehat demi menjaga ketahanan keluarga di era teknologi. Berikut laporan Irsyad. Dinas Kominfo Tanah Datar tengah mengencarkan penguatan literasi digital bagi masyarakat hingga ke tingkat nagari. Melalui sosialisasi di Nagari Tigo Koto, para ibu kadar Posyandu menerima pembekalan mengenai cara menggunakan internet secara bijak jo produktif. Kepala Dinas Kominfo Dedi Triwidono menyatakan bahwa literasi digital menjadi fondasi dalam membangun keluarga yang tangguh di tengah perkembangan teknologi. Dedi mendorong para orang tua agar senantiasa mendampingi anak-anak secara aktif selama mereka mengakses platform digital. Peran ibu dianggap sangat strategis karena
karena berfungsi sebagai filter dalam menyaring derasnya arus informasi di dunia maya. Selain itu, kegiatan magiahan edukasi mengenai cara mengidentifikasi berita hoax serta pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi. Para peserta juga diperingatkan untuk selalu waspada terhadap berbagai modus penipuan daring dan dapat mengancam keamanan keluarga. Ada pembolehan di dalam menyampaikan informasi, kemudian penyampaian sesuatu, kita dengan bebas saja. Pastikan dulu, betullah informasi tersebut. Cek dan dicek dulu, sumbernya dari mana, informasinya dari mana. Ketika informasi yang salah itu sebarluaskan dan itu menjadi suatu keyakinan bagi orang yang membaca dan melihat itu suatu kebenaran, maka sesungguhnya ibu sudah menyebarkan dosa jariah. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berharap agar penguasaan teknologi nantinya mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di masa depan. Irsyad melaporkan. Setelah pelaksanaan pemilu Pilkada serentak sukses dilaksanakan, KPU Tanah Datar kembali memasifkan kegiatan sosialisasi berkelanjutan melalui program-program KPU Tanah Datar Mengajar. Sasaran utama dari kegiatanku adalah pemilih pemula nan alah berusia 17 tahun, jo calon pemilih pemula nan akan memasuki usia 17 tahun nan sabar di sekolah SMA MA Sadrajat. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM Ihwan Arif mengatakan, sasaran utama kegiatan pendidikan pemilihku adalah pemilih pemula nan ala berusia 17 tahun atau OTW 17 tahun. Kegiatanku merupakan tindak lanjut program nasional sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan di Tanah Datar. DKK Bukit Tinggi gelar pertemuan kerjasama upaya berhenti merokok UBM di sekolah 2026. Berikut laporan Joni Marbeta. 65 orang peserta terdiri dari petugas puskesmas dan tenaga kependidikan guru sekota Bukit Tinggi mengikuti pertemuan kerjasama upaya berhenti merokok UBM di sekolah tahun 2026 dan digelar di Dinas Kesehatan Kota DKK Bukit Tinggi 7 Mei 2026 menghadirkan narasumber di antaranya dari epidemiolog kesehatan ahli pertama Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Melisa SKM Master Epidemiolog dibuka Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P DKK Bukit Tinggi Dr. Gigi Melinda Irianti Putri MKM mewakili Kepala Dinas Kesehatan DKK Kota Bukit Tinggi. Pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari Perda Nomor 1 Tahun 2012 dan Peraturan Wali Kota Perwako Bukit Tinggi tentang kawasan tanpa rokok KTR dan juga mengevaluasi dilakukannya untuk melihat efektivitas penerapan KTR mulai dari sosialisasi, edukasi, pengawasan, pembinaan hingga tindak lanjut di lapangan dan kiniko masih ditemukannya perokok pemula nan alah menjalani screening di sekolah namun indak melanjutkan pendampingan di klinik upaya berhenti merokok UBM. Menurut Melinda Irianti Putri menegaskan pentingnya keteladanan tenaga pendidik dalam mendukung kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah dan mengingatkan guru harus menjadi contoh bagi siswa dalam menaati aturan larangan merokok di sekolah. Kawasan tanpa rokok, tetapi walaupun di sekolah bukan hanya tertumpu kepada siswanya saja. Kadang-kadang mungkin bahkan guru yang merokok. Jadi anak-anak yang tadi itu yang dalam tanda kutip cukup aktif itu malah ngejawab, Pak merokok Pak. Pak Ani itu merokok Bu. Ibu beda-beda mana nih? Nah Pak itu merokok. Kok ibu beda mana Pak Ani ibu? Ada yang beda Bu? Sementara itu hal yang sama disampaikan epidemiolog kesehatan ahli pertama Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Melisa SKM Master Epidemiolog menyampaikan terdapat 7 kawasan tanpa rokok termasuk lingkungan tampik beraja mengajar. Pelanggaran terhadap aturan itu dapat dikenakan sanksi ataupun denda kerana itu lingkungan sekolah indak boleh ditemukan puntung rokok dan untuk itu di Bukit Tinggi setelah alah ado berjalan secara maksimal aturan yang dibuat juga perlu penguatan satgas kawasan tanpa rokok. Kalau untuk penegakan kawasan tanpa rokok di Kota Bukit Tinggi sudah cukup bagus ya Bapak ya, karena kita lihat sudah nggak ada lagi reklame, cuma hanya saja kita mungkin butuh beberapa kebijakan adanya pembentukan satuan tugas. Nah satuan tugas itu fungsinya untuk menemukan semacam polisi menemukan yang terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Jadi kedepannya
harapannya dengan adanya satuan petugas ini akan dapat diterapkan peraturan daerah tersebut dengan lebih komprehensif dan lebih intensif lagi. Harus diperkuat lagi karena kita memang butuh kebijakan yang mengikat. Tapi Bukit Tinggi sudah cukup bagus, baik dari sektor pendidikannya, sektor kesehatannya juga sudah cukup bagus. Ini contohnya Kota Bukit Tinggi sendiri sudah mempunyai satgas di saat kabupaten kota lain masih ada yang belum. Berarti tinggal penyempurnaan, Ibu? Tinggal penyempurnaan dalam prakteknya. Kita harap ada juga dukungan dari pemerintah terhadap pemberian sanksi-sanksi bagi para pelanggar. Dalam pertemuan itu juga dipaparkan pula data screening deteksi merokok dari usia 10 hingga 21 tahun periode Januari hingga Maret 2026 dan dari laporan nan ado capaian screening nan alun memenuhi target masih ditemukan di wilayah Karajo Puskesmas Rasima Ahmad Jo Puskesmas Tiga Balai. Pemerintah Kota Bukit Tinggi menargetkan penguatan implementasi kawasan tanpa rokok melalui kerjasama lintas sektor dan juga penguatan Satgas KTR agar penerapan aturan semakin efektif di masyarakat. Juni Marbita mengabat untuk berita Minang pada siang hari ko. Sekian berita daerah Babaso Minang untuk siang hari ko Jumat 8 Mei 2026. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ambo Mutia Utami, selamat siang. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.